Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Pada subuh ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah. Berapa banyak manusia yang punya kaki dan tangan, tapi sayang seribu sayang, mereka tak tergerak hatinya datang subuh ini ke Masjid Shahibul Jannah. Maka kita yang sudah Allah gerakkan hati kita, maka anggota-anggota jasad ini, kaki, tangan pun connect dia langkahkan di subuh ini, datang dia ke masjid ini, solat subuh berjamaah, lepas itu dia dengar kajian. Sebagaimana yang disampaikan Pak MC tadi, subuh ini kita kultu. Begitu Pak kan? Maknanya kuliah tunggu makan. Habis kita kajian makan. Bu, itu kan? Jadi rugi orang tak datang subuh ni Pak. Sudahlah dapat kajian, habis itu dikasih makan, pulang. Kan luar biasa. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Shahibul Jannah Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli SHI hadir bersama kita subuh ini. Mudah-mudahan guru-guru kita ini Allah berikan kesehatan, barakah ilmunya. Ada juga hadir bersama kita subuh ini Al-Ustaz Ade Irawansah SHI. Dan kalau tak salah saya informasi, beliau mengisi kajian di Masjid Shahibul Jannah ini minggu pertama. Hadir dia. Tak karena ada dia ngisi kajian, maka tergerak pula hatinya datang subuh ini dari Shahibul Jannah. Dia tinggal di Kubu Baru, Kampung Baru, datang ke sini jauh. Golak-golak, tapi dia jalan kaki dia kan, pakai Honda. Dan yang saya hormati orang-orang tua saya, imam masjid hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan segenap seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini dimuliakan Allah bukan karena amal baik kita, tapi karena Allah tutup aib cacat kita. Kalaulah Allah tampakkan aib saya subuh ini seperti jerawat di muka, maka kita tak bisa duduk bersama subuh ini. Tapi Allah bungkus aib kita ini, Allah hilangkan aib kita ini, tak Allah tampakkan aib kita, maka kita bisa duduk bersama di Masjid Shahibul Jannah di subuh yang mulia ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mencoba membahas kajian mengenai tentang kewajiban kita selaku muslim memakmurkan rumah Allah. Mungkin ada yang terlupakan. Saya bukan mengajar tapi mengingatkan bahwa kewajiban kita terhadap masjid ini pertama adalah binayah. Apa makna binayah itu? Membangun masjid. Dalam ilmu fikih
hukum membangun masjid itu fardu kifayah. Jadi semua kita ini punya tanggung jawab yang sama. Baik dia pejabat, sama tanggung jawabnya. Cuma modal keluarnya agak berat. Kalau Pak Dedi orang pejabat, tentu tanggung jawab terhadap masjid lebih besar ketimbang saya. Maka kewajiban kita pertama adalah binayah membangun masjid. Masjid ini mesti ada kriterianya. Pertama, masjid itu mesti sesuai arah kiblatnya dalam konteks ibadah. Lah ikutlah pas ke Imam. Alhamdulillah. Tengok Fatih lah baru dulu nampak kan. Lah elok pula lantai pula. Keramik pula kan. Yang kedua, tompek uduknya Pak. Mesti bersih. Airnya mesti lain. Karena ikut termasuk syarat sah semayang. Syarat sah solat. Mesti ada air. Maka di masjid-masjid, air itu mesti diurus. Jangan dibiarkan tanknya kosong. Yang palingnya ada orang sosak Pak. Pergi ke masjid. Sampai di masjid, bukan nak uduk dulu dok. BAB. Buang air godang. Ditengok kran lain. Di duit kran, nak keluar air dah. Ikalah tu keluar barang kau. Betul? Maku jangan tunggu pengurus masjid. Dia dah ingatkan sekali-sekali. Kita berang maksud sama kepada pengurus masjid. Dia ikalah digaji. Lah dia lagi 1.500.000 sebulan. Air pun keren mu tentu etong mana. Berang Pak Imam teh. Jangan. Banyak yang dikojonya cuma keren tu yang masalah. Jangan dimarahi. 10 yang dikojonya 9 benar sebuah salah. Jangan dimarahi. Yang 9 itu mesti kita apresiasi. Itu sebuah salahnya Pak Lurahnya. Kerana air tadi masalah. Nak keluar air ni. Rupanya sumbernya kosong. Dek kemarau panjang. Itu kalau kemarau panjang lah air ke Pak Imam? Lancar. Alhamdulillah. Oh langsung sungai dia. Kalau itu kan kau riang tu sepanjang hayat. Kau riang kau dah. InsyaAllah. Maka masjid kau ada binayahnya Pak. Membangun masjid itu mesti ada kriterianya. Pertama segi ibadah. Mesti ada syarat marah kiblat. Yang kedua air mesti ada. Olah lah itu semua. Masuk kita yang kedua iaitu adalah riayah. Bagaimana memelihara masjid yang Allah kita bangun tadi. Membangun masjid semua kita bisa. Tapi yang sulit iaitu adalah memelihara masjid. Riayah. Kita pelihara. Ikut masjid godang. Tiangnya ompek kita pelihara. Sama-sama kita pelihara masjid. Setelah kita pelihara, yang ketiga ada namanya idarah. Manajemen masjid joleh. Sedangkan poyok ke Sumar nak buang air wak lai ajak manajemennya. Menunggu WC kloset. Bapak mau masuk WC ya. Buang air besar terkecil. Kedua-duanya berapa bayar? 5.000. Lai manajemennya. Masa masjid itu tak ada manajemen tak? Mesti ada. Pengurus ni maksudnya. Ikut ada satu masjid pengurusnya sampai 50 bagi panitia akad nikah. Yang meramaikan 3 orang. Masuk akal apa ada? Sama panitia pernikahan. Panitianya banyak 50 orang. Masjid itu banyak juga panitianya tertulis di papan tulis. Pengurus. Bendahara. Yang meramaikan 50. Yang datang 3. Apakah itu termasuk memakmurkan masjid? Kalau hanya tertulis di papan tu nama awak, tak pernah datang ke masjid, belum termasuk memakmurkan rumah Allah. Cuma nama lain itu numpang. Numpang tenar. Selamat datang CS. Agak terlambat MCS tadi. Tadi aku tunggu-tunggu MCS tadi. Jadi itu Pak. Jadi Allah kita bangun masjid. Lah godang masjid, alhamdulillah.
Habis itu kita pelihara masjid. Alhamdulillah. Yang lanjutnya manajemennya harus joleh. Ada penanggung jawabnya, ada ketua umumnya, ada bagian kurbatnya, ada bagian padu kifayahnya, ada bagian kotak infaknya. Jadi semuanya ada tanggung jawab. Tentu tanggung jawabnya tak sah. Lah, selesai kita masalah manajemen, maka masjid itu akan terarah. Kemana kita arahkan jamaah? Kata imam masjid, kita buat kajian masjid kah? Supaya masjid ke ramai, kita adakan kajian. Di masjid Silaturahim ada kajian. Di masjid Muslimin Kampung Padang ada kajian. Di masjid Al-Furqan ada kajian. Di masjid Muhajirin ada kajian. Di masjid Ar-Rahman Simpang Tangun ada kajian. Kenapa ada kajian? Karena masjidnya ada manajemennya. Barulah bisa kita ramai datang ke masjid, Pak. Jangan pernah bermimpi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan ramai ke masjid kalau tidak jelas pengurus masjidnya. Tapi jangan cari makan masjid tu. Kau banyak kau tak impak. Iko masjid mesti ada